إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan puasa yang pertama dan tarawih yang kedua, di mana kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak bulan Rajab kemarin, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, agar kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan di mana seluruh amal dilipat gandakan. Kita alhamdulillah diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ini merupakan suatu nikmat yang mana kita tidak boleh meremehkan nikmat ini, karena tidak banyak orang yang bisa mendapatkan nikmat bulan Ramadan. Mungkin sudah banyak dari keluarga kita meninggalkan kita setahun yang lalu, dan kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memanfaatkan momentum Ramadan ini agar kita bisa meningkatkan takwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini bukan karena merasa paling pinter atau merasa paling soleh ataupun merasa paling alim, apalagi merasa paling ganteng. Tapi berdirinya saya di sini sebagai anak, sebagai saudara, sebagai kakak dari adik-adik semua, mengingatkan kembali atas apa yang sudah mungkin diingatkan dan disampaikan oleh beberapa ustadz dan ustazah, baik secara online maupun secara offline sekarang. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin itu terlewatkan oleh kita dan ada baiknya untuk diingatkan kembali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Di mana kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan kita harus saling mengingatkan dalam hal bersabar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin saya berdiri sini mengingatkan kembali atas apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustazah yang sudah terlebih dahulu berdiri di sini. Yang pertama, sudah sering kita mengingat kembali apa yang disebutkan oleh qori maupun berkenaan dengan Ramadan, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan panggilan yang sangat lembut, panggilan yang sangat khusus, panggilan di mana enggak seluruh orang mendapatkan panggilan itu. Di mana Allah enggak manggil wahai seluruh manusia, enggak. Allah enggak memanggil wahai seluruh umat Islam, enggak. Tapi Allah spesifik dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman. Kalau misalnya Allah sudah menyebutkan dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, itu berarti kita yang berpuasa hari ini, bahkan sampai malam ini pun melaksanakan sholat tarawih, itu insya Allah termasuk orang-orang yang beriman. Baik imannya itu mungkin masih kecil banget, ataupun mungkin imannya sudah besar, tapi semoga dari iman dan rasa iman ini ditetapkan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini akan abadi sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah memulai panggilan orang-orang yang berpuasa dengan kata yang sangat lembut, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Kata ini enggak sembarang kata-kata ibu-ibu. Kata ini khusus untuk kita yang punya keimanan yang baik, itu kecil maupun besar. Oleh karena itu,
Orang-orang yang dapat memenuhi panggilan puasa ataupun sampai tarawih ini hanya orang-orang yang tertentu, gak seluruhnya bisa. Karena kenapa? Karena kita sudah mempunyai keimanan. Beda halnya kalau misalnya orang itu nggak tahu siapa yang manggil. Misalnya kita ibaratkan aja, ada orang yang menelpon dari HP kita dan kita nggak tahu nomor siapa ini yang menelpon. Tentu kita akan merasa was-was sekali. Siapa yang nelpon ini? Apakah dia ingin memberikan kabar berita yang baik ataukah ia ingin memberikan berita yang buruk atau bahkan menipu? Kalau kita misalnya tahu siapa menelpon itu, tentu kita akan terburu-buru dan bisa dengan tenang mengangkat telepon itu. Beda halnya dengan tadi, kalau misalnya nomor telepon yang menelpon kita tadi, kita nggak tahu siapa orang itu. Nah, bayangkan bagaimana yang memanggil ini adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang sangat maha pemurah dan sangat maha baik. Bapak, ibu-ibu mungkin sudah sering kali mendengar kalimat atau ayat dalam Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah jika sudah berjanji, maka ia tidak akan melanggar janjinya. Allah banyak menjanjikan dalam bulan Ramadan ini dengan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni seluruh dosanya. Jika kita sudah mengenal Allah tidak akan melanggar janjinya, maka kita akan percaya dengan hal tersebut dan kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunannya. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni seluruh dosanya. Oleh karena itu, baiknya agar kita semakin dapat percaya dan dapat meningkatkan takwaan kita, marilah kita sama-sama mengenal siapa Allah itu. Kalau misalnya nanti ada kajian-kajian berkaitan dengan ilmu tauhid, belajarlah hal itu agar kita semakin lama semakin mengenal. Misalnya aja, yang kemarin pernah meresmikan bangunan menara ini adalah gubernur. Kita sama-sama tentunya sudah mengenal siapa gubernur Sumatera Selatan. Dan kita sudah penuh percaya dengan kekuasaan yang ia miliki, ia mempunyai banyak kapasitas dan bisa memerintahkan siapapun. Nah, bagaimana jika yang memberikan perintah itu Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh imbalannya, dengan seluruh janjinya, dengan seluruh pengampunannya dan seluruh rahmatnya, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Karena kenapa kita harus sama-sama was-was? Nabi SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Dan kata malaikat Jibril apa? Celakalah bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, namun ketika Ramadan berakhir, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan keluar dengan keadaan takwa dan keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan suci dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya bagaimana agar kita termasuk dalam kategori ayat yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Pada akhirnya Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana caranya agar kita bisa tergolong orang-orang yang bertakwa? Disebutkan dalam suatu riwayat Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabatnya. Yang pertama itu adalah di bulan Ramadan ini kita sama-sama meningkatkan sholat kita. Yang mungkin dulu tidak rutin sholat sunnah rawatib, yang mungkin cuma sholat fardunya aja, mari kita sama-sama meningkatkan dengan menambah sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah rawatib itu ada 2 rakaat sebelum subuh, kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat sebelum zuhur, boleh jadi 2 rakaat sebelum zuhur, dan kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat setelah maghrib, dan kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat setelah isya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi kita sama-sama meningkatkan sholat kita yang mungkin belum terpenuhi sholat-sholat sunnah rawatib tadi. Mari kita sama-sama memenuhi sholat sunnah rawatib tadi, diiringi dengan sholat duha dan sholat-sholat tahajud lainnya. Dan yang kedua, itu adalah karena bulan Ramadan ini adalah bulannya Quran, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran.
Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi'ashri amsalihha. La aqul alif lam mim harf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat atas apa yang ia baca, setiap hurufnya. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, enggak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang kedua adalah kita sama-sama meningkatkan dan memperbanyak baca Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir itu adalah kita sama-sama memperbanyak infak dan sedekah kita di bulan yang penuh mulia ini. Itulah 3 cara yang mungkin dapat kita terapkan agar kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang-orang yang diberi gelar dengan gelar takwa. Namun sebelum saya mengakhiri kultum malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin perlu diingat kembali, Allah itu maha pemurah bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran Allah itu baiknya cuma bulan Ramadan saja. Tapi Allah baik di seluruh bulan. Allah bahkan bisa melipatkan ganda amal ibadah kita 10 kali, bahkan 700 kali, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama punya prinsip dan mempunyai mindset dan keimanan kalau Allah itu baik seluruh masa, baik seluruh zaman. Jadi kita sama-sama coba ramaikan masjid ini baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selanjutnya. Karena Allah itu baiknya bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selanjutnya dan bahkan setiap sampai hari kiamat nanti. Allah itu adalah maha baik dan maha pemurah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih banyak salah kata, mohon maaf kalau masih banyak salah tingkah. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil mahfuz.